kedua, jasa industri. Yang ketiga, perusahaan atau usaha industri. Yang pertama, industri pengolahan. Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi mengubah barang dasar secara mekanis, kimia, maupun menggunakan tangan menjadi barang jadi atau setengah jadi, menjadi barang yang kurang memiliki nilai menjadi barang yang lebih memiliki nilai. Jasa industri adalah kegiatan ekonomi yang melayani keperluan pihak lain. Biasanya bahan bakunya disediakan oleh pihak lain, sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahan dengan mendapatkan imbalan berupa uang sebagai bentuk balas jasa. Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit usaha ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang terletak di suatu bangunan atau lokasi tertentu dan memiliki catatan administrasi mengenai biaya dan produksi, dan biasanya ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab mengenai usaha tersebut. Pada bagian kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan syarat-syarat pelaksanaan industri. Tujuan industri yang pertama, memperluas lapangan pekerjaan guna untuk menyerap tenaga kerja. Yang kedua, menghasilkan barang-barang yang nantinya akan diperlukan oleh masyarakat. Nah, yang ketiga, menambah devisa dengan cara melakukan kegiatan ekspor dan menghemat devisa dengan cara membatasi kegiatan impor. Syarat-syarat pelaksanaan industri. Yang pertama, tersedianya bahan mentah atau bahan dasar. Yang kedua, sumber tenaga. Yang ketiga, tenaga kerja yang terdidik dan profesional. Yang keempat, modal. Yang kelima, transportasi. Yang keenam, manajemen yang baik untuk pemasaran. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Adapun materi yang saya dapat adalah klasifikasi industri dan lokasi industri. Klasifikasi industri adalah kegiatan menghasilkan barang jadi. Industri yang sederhana bisa hanya menggunakan tenaga manusia, tetapi industri yang kompleks memerlukan bantuan peralatan tenaga mesin. Contoh perakitan mobil, sepeda motor, elektronik, dan sejenisnya. Kelompok atau jenis industri dapat diklasifikasikan berdasarkan modal, jumlah tenaga kerja, dan produk yang dihasilkan. Industri-industri dapat muncul dan berkembang pada suatu kawasan sehingga sering terjadi yang namanya aglomerasi industri. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang industri, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah itu aglomerasi industri. Aglomerasi dapat kita artikan sebagai pengumpulan atau pengelompokan wilayah di permukaan bumi. Untuk mengetahui apakah faktor yang menentukan aglomerasi industri, faktor yang menentukan aglomerasi industri ada 5, yaitu 1. Penghematan biaya transportasi, 2. Pemusatan tenaga kerja, 3. Pemusatan sarana prasarana penunjang industri, 4. Adanya kesamaan kebutuhan bahan baku industri, 5. Persaingan industri yang semakin ketat. Klasifikasi industri ini dapat didasarkan pada modal, tenaga kerja, barang yang dihasilkan, daerah pemasaran, lokasi, serta investasi-investasi. 1. Industri berdasarkan modal dan jumlah tenaga kerja terdiri dari industri rumah tangga yang berciri-ciri modal relatif kecil, tenaga kerja tidak lebih dari 4 orang, menggunakan peralatan yang sederhana, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu, industri kecil, modal dibutuhkan lebih besar daripada rumah tangga, tenaga kerja 5-20 orang, teknologi sederhana, merupakan usaha sampingan. Selanjutnya adalah industri sedang yang berciri-ciri modal lebih besar daripada industri kecil, tenaga kerja berjumlah 20-99 orang, menggunakan teknologi yang cukup tinggi tetapi tetap menggunakan tenaga manusia, menerapkan kegiatan manajemen meskipun sederhana, dan yang terakhir pembagian kegiatan kerja yang sudah jelas. Yang terakhir adalah industri besar. Modal yang sangat besar, tenaga kerja lebih dari 200 orang, menggunakan mesin-mesin berat dan modern, lebih banyak menggunakan tenaga mesin daripada tenaga manusia, produk yang dihasilkan untuk kebutuhan dalam negeri dan sebagai komoditas ekspor. Manajemen perusahaan sangat rapi, pembagian kerja yang sudah jelas. Yang kedua, industri berdasarkan barang yang dihasilkan, terdiri dari industri rumah tangga atau kecil. Industri ini menghasilkan kerajinan seperti tenun, batik tulis, ukiran kayu, dan patung. Selanjutnya ada industri ringan. Industri ini menghasilkan makanan dan minuman, pakaian, dan industri elektronik. Lalu ada industri sedang. Industri ini adalah industri yang bergerak di bidang konveksi atau percetakan dan lain-lain. Yang terakhir ada industri berat. Industri ini bergerak di bidang besi, baja, industri kapal, serta pesawat terbang. Yang terakhir adalah industri berdasarkan daerah pemasaran, terdiri dari 2 jenis industri, yaitu industri pasar dan industri lokal.
Industri pasar ditujukan untuk ekspor dipasarkan di luar negeri. Sedangkan industri lokal adalah industri yang untuk dipasarkan di pasar-pasar lokal atau dalam negeri. Selanjutnya adalah lokasi industri. Agar industri yang kita bangun menghasilkan keuntungan, maka perlu penentuan lokasi industri yang tepat. Penentuan lokasi industri mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya angkut. Yang pertama ada penentuan lokasi industri. Ada 6 faktor yang menjadi penentu menurut Ribonsom pada tahun 1979 untuk menentukan lokasi industri. Satu adalah bahan baku dan bahan mentah. Yang kedua adalah pasar, terdiri dari faktor mikro dan faktor makro. Faktor mikro yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Faktor makro yaitu demografi ekonomi, politik hukum, teknologi fisik, dan sosial budaya. Yang ketiga ada biaya angkut, yang keempat tenaga kerja, yang kelima modal, yang keenam teknologi. Yang kedua, selain memerhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap lokasi industri, juga perlu mempertimbangkan peraturan tentang industri dan dampak lingkungan. Yang pertama, peraturan. Mengapa perlu peraturan yang mengatur perindustrian? Karena kegiatan industri sangat berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga tentu saja memerlukan pengelolaan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup, arah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembangunan ekonomi dengan bertumpukan pada pembangunan industri. Selain menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak negatif seperti limbah bahan berbahaya dan beracun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang usaha pemerintah memajukan industri dan persebaran industri di Indonesia. Beberapa usaha yang dilakukan pemerintah untuk memajukan industri adalah sebagai berikut. 1. Membangun pusat tenaga listrik. 2. Memberikan kredit kepada para pengusaha industri. 3. Mendatangkan alat-alat industri dan mesin-mesin dari luar negeri. 4. Mendatangkan bantuan tenaga ahli dari luar negeri. 5. Mendirikan balai penelitian di berbagai lapangan seperti Balai Penelitian Industri Jakarta, Balai Penelitian Keramik di Bandung, Balai Penelitian Kimia di Bogor, dan Balai Penelitian Batik di Yogyakarta. 6. Pembangunan industri berat yang menghasilkan barang setengah jadi seperti Krakatau Steel di Cilegon. 7. Memperbanyak industri besar. 8. Membangun kawasan industri agar tidak mengganggu tempat permukiman penduduk dan areal pertanian. 9. Menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan pemasaran hasil industri. 10. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Persebaran industri di Indonesia. Penetapan lokasi industri didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain dekat dengan sumber bahan mentah, mudah diperoleh tenaga kerja, sarana transportasi lancar, dan tenaga listrik yang cukup. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menentukan penyebaran bahan industri. Berdasarkan lahannya, industri di Indonesia dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Industri yang terletak di dekat sumber bahan mentah. Industri yang terletak di dekat sumber bahan mentah, misalnya industri semen dan industri pengolahan beberapa barang tambang, tujuannya untuk menghemat pengangkutan bahan mentah. 2. Industri di daerah atau pulau di Indonesia. Berdasarkan Biro Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 1990, angkatan kerja yang bekerja di bidang industri di Indonesia sebesar 11,4% dari seluruh angkatan kerja di Indonesia. Sebagian besar industri terletak di Pulau Jawa dan selebihnya tersebut di luar Pulau Jawa. 3. Kawasan industri. Pemerintah telah mengusahakan agar industri-industri besar dapat ditempatkan pada suatu kawasan industri. Kawasan industri telah ada di beberapa kota, misalnya di sepanjang pantai utara Jawa Barat, Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Cilacap, dan Pulau Batam. Di kawasan industri, beberapa jenis industri dipusatkan pada suatu tempat. Tujuan pemusatan itu agar fasilitas yang ada dapat dipakai bersama-sama dan hemat. Misalnya fasilitas jalan raya, jaringan listrik, jaringan telepon, dan air. 4. Industri di daerah perkotaan dan pedesaan. Industri besar dan sedang banyak memerlukan tenaga kerja, jaringan transportasi yang lancar, dan tenaga listrik yang cukup. Industri besar dan sedang terletak di kota-kota besar,
misalnya industri perakitan kendaraan bermotor, mesin-mesin peralatan, dan obat-obatan. Industri kecil atau industri rumah tangga terletak di daerah perkotaan dan pedesaan. Di samping itu di pedesaan bahan mentah untuk industri rumah tangga cukup banyak, misalnya bambu, kayu, dan rotan. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan melengkapi materi yang sudah dijelaskan oleh ketiga teman saya dengan sejumlah data tentang bagaimana perkembangan sektor industri yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah data yang menunjukkan bahwa sektor industri sebagai penyumbang investasi tertinggi pada tahun 2017. Di sini dapat dilihat bahwasanya pada tahun 2016 total investasi adalah sebanyak 34,5 miliar US dollar dan di tahun 2017 mengalami kenaikan 23,7%, sehingga total investasi menjadi 42,6 miliar US dollar. Dan untuk realisasi investasi di Indonesia pada tahun 2017 berdasarkan Kementerian Pembinaan Sektornya, diketahui bahwasanya sektor perindustrian sebanyak 256 proyek dengan realisasi investasi sebanyak 21,6 miliar US dollar. Dan di sini juga dapat dilihat bahwasanya sektor perindustrian lebih unggul dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Yang selanjutnya adalah neraca perdagangan pada industri berbasis sumber daya alam. Di sini dapat dilihat bahwasannya pada bulan Mei tahun 2017 untuk industri kayu, barang dari kayu dan gabus, industri kertas dan barang dari kertas, industri furniture dan juga industri pakaian jadi. Keempat industri ini mengalami surplus atau kenaikan pada bulan Mei tahun 2018. Sedangkan untuk data ekspor Indonesia pada tahun 2017 didominasi oleh produk industri, yang dimana nilai ekspor produk industri pada tahun 2016 adalah sebanyak 110,5 miliar US dollar, dan pada tahun 2017 ekspor produk industri naik menjadi 125 miliar US dollar. Berikutnya adalah data tenaga kerja nasional. Untuk sektor industri itu meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor industri nasional, yang pada tahun 2010 diketahui terdapat 13,80 juta orang tenaga kerja nasional di sektor industri, dan jumlah ini terus meningkat di tahun 2017 menjadi 17,5 juta orang tenaga kerja. Selanjutnya yaitu adalah capaian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Yang pertama adalah populasi dan investasi industri, dan di sini capaian untuk jumlah unit usaha dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 meningkat sebanyak 3.205 unit, dan untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 meningkat kembali sebanyak 4.055 unit usaha. Yang kedua adalah untuk capaian populasi tenaga kerja industri. Di sini capaian untuk populasi jumlah tenaga kerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 1,18 juta orang, dan di tahun 2019 meningkat kembali sebanyak 0,53 juta orang. Lalu yang selanjutnya adalah untuk jumlah capaian investasi industri, yang dimana dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 meningkat sebanyak 511,3 triliun, dan di tahun 2019 meningkat kembali sebanyak 1052,1 triliun. Selanjutnya adalah data hilirisasi industri. Yang pertama untuk data industri semen, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 meningkat sebanyak 43,52 juta ton. Yang kedua untuk industri nikel atau stainless steel. Pada tahun 2014 industri nikel sebanyak 0,55 juta ton, dan untuk industri stainless steel dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 meningkat sebanyak 1 juta ton. Yang ketiga adalah untuk industri smartphone, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 meningkat sebanyak 7,9 juta unit. Lalu untuk industri sawit, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 kapasitas produksi sawit meningkat sebanyak 6 juta ton, dan di tahun 2019 meningkat kembali sebanyak 2 juta ton. Lalu untuk produk hilir industri sawit di tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 meningkat sebanyak 28 produk. Yang berikutnya adalah data bagaimana kinerja perkembangan industri di Indonesia dalam 20 tahun terakhir, yaitu tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Dari data yang ada di sini dapat dilihat bahwa ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya kinerja industri di Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Dan faktor pertama yang mempengaruhi kinerja industri di Indonesia adalah pada tahun 2002 dengan adanya peristiwa bom Bali yang terjadi yang menimbulkan syok terhadap perekonomian dan membuat kinerja industri mengalami penurunan. Kedua, di tahun 2005, kinerja industri mengalami kenaikan kembali dikarenakan harga komoditas menunjukkan tren kenaikan di pasar dunia yang meliputi minyak bumi, minyak sawit, batu bara, tembaga, dan juga karet. Yang ketiga, di tahun 2008, kinerja industri mengalami kenaikan lagi yang cukup signifikan karena adanya kenaikan harga minyak bumi, krisis keuangan subprime mortgage di Amerika Serikat.
Lalu di tahun 2009, ekspor industri pengolahan non-migas dan investasi industri pengolahan non-migas mengalami penurunan akibat adanya pemberian stimulus fiskal akibat krisis. Dan di tahun 2010, ekspor industri pengolahan non-migas dan investasi industri pengolahan non-migas mulai naik kembali akibat adanya booming harga komoditas. Selanjutnya di tahun 2013, kinerja industri mengalami kenaikan dikarenakan adanya perlambatan ekonomi dunia. Untuk tahun 2015, kinerja industri juga mengalami kenaikan karena adanya relokasi subsidi energi ke sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Sedangkan di tahun 2016, kinerja industri mengalami kenaikan yang cukup signifikan akibat peresmian program 35.000 MW kebijakan proteksionisme Donald Trump dimulainya isu Brexit. Lalu di tahun 2017, investasi industri pengolahan non-migas mengalami penurunan akibat adanya penerapan tax amnesty. Selanjutnya di tahun 2018, investasi industri pengolahan non-migas kembali menurun akibat adanya trade war antara negara Amerika Serikat dan negara Cina. Lalu di tahun 2020, ada beberapa kinerja industri di Indonesia yang mengalami naik turun akibat adanya pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Tetapi, ada beberapa sektor industri di Indonesia yang mampu bertahan malah menambah pertumbuhan laju perekonomian seperti sektor industri rokok dan tembakau, industri makanan pokok, industri batubara, industri farmasi dan alat kesehatan, serta industri minyak nabati, khususnya sawit. Jadi, kesimpulan dari naik turunnya kinerja industri di Indonesia sepanjang 20 tahun terakhir ini adalah sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas dan juga oleh kondisi ekonomi di Indonesia.